wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida, juga teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 materi yang ke-12, judulnya adalah teknik pengumpulan data pada PTK. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Junaidi, teman saya Pak Jamin, juga Mas Denny Prasetyo. Kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu teknik pengumpulan data pada PTK, di mana pada PTK ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang harus kita lakukan, yaitu adalah teknik yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Itu mungkin apa yang akan diperoleh, informasi yang kita butuhkan dalam tujuan penelitian tersebut. Butuh yang namanya instrumen juga pada penelitian untuk mengumpulkan data yang ditentukan dari variabel-variabel yang ada di hipotesis. Proses pengumpulan data yang pertama kita lakukan adalah tinjauan literatur dan konsultasi ahli. Maksudnya adalah bahwa kita harus menggunakan literatur atau konsultasi dengan ahli atau pakar. Yang kedua adalah pendekatan terhadap kelompok, di mana kita lakukan pendekatan terhadap kelompok tertentu yang akan kita lakukan penelitian. Yang ketiga adalah bina hubungan baik dengan responden. Artinya kita bagaimana kita membina hubungan baik, komunikasi dengan responden, baik itu secara verbal maupun visual. Yang keempat yaitu uji coba atau pilot study. Itu setelah dilakukan penelitian kita uji cobakan atau kita praktekkan. Yang kelima, merumuskan dan menyusun pertanyaan. Dimana sebelum dilakukan penelitian kita harus membuat satu rumusan dulu dan menyusun pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan kita lakukan dalam penelitian. Yang keenam adalah mencatat dan memberi kode. Jadi dari beberapa hasil itu kita catat dan kita beri kode nanti untuk kita kodifikasi. Yang berikutnya adalah cross checking validitas reliabilitas, yaitu kita cross check apakah data yang kita dapatkan itu sesuai dengan yang keadaan yang di lapangan. Yang kedelapan adalah perorganisasian dan kode ulang. Jadi yang tadi saya sebutkan di atas adalah kodifikasi. Jadi setelah diorganisir kita lakukan kodifikasi ulang dari apa yang telah kita lakukan pengkodean dalam penelitian yang kita lakukan. Ya, ini berikutnya adalah teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini ada yang namanya pengamatan atau observasi, yaitu mengamati apa yang kita teliti. Misal dalam satu kelas kita meneliti beberapa anak atau beberapa siswa yang mungkin menarik. Artinya menarik itu mempunyai keunikan dari siswa-siswa yang lain. Mungkin bisa kita teliti kenapa siswa itu sampai seperti itu. Mungkin dari latar belakang keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pertanyaan. Jadi teknik pengumpulan data selain kita observasi atau mengamati, kita juga memberikan pertanyaan kepada apa yang kita teliti. Atau yang berikutnya adalah angket atau kuesioner. Biasanya selain kita memberikan pertanyaan, kita juga bisa membuat yang namanya form angket untuk diisi, untuk dikembalikan lagi kepada kita. Dan yang berikutnya adalah studi dokumenter, yaitu mempelajari tentang dokumen-dokumen yang kita peroleh. Nah, berikutnya adalah observasi dan prinsipnya. Apakah yang dimaksud dengan observasi? Nah, observasi adalah pengamatan kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi misalkan dalam satu kelas kita sedang melakukan satu penelitian, yaitu dengan melakukan observasi. Contohlah sebuah siswa tadi yang contohnya seperti di atas saya sampaikan, kita sedang teliti, kita observasi dulu. Bagaimana? Kalau namanya observasi ini tentu ada kurun waktu tertentu yang kita berikan.
Berikutnya ada prinsipnya adalah satu, memperhatikan fokus penelitian. Jadi biar penelitian yang kita lakukan tidak sampai meluas kemana-mana, maka kita harus membuat satu fokus, memfokuskan pada apa yang kita teliti, dibatasi. Jadi ruang lingkupnya apa harus dikuatkan seperti itu. Yang berikutnya adalah menentukan kriteria yang diamati. Kriteria yang diamati dari apa yang kita teliti yang terlebih dahulu kita mendiskusikan ukuran-ukuran apa yang digunakan dalam pengamatan tersebut. Berikutnya adalah langkah-langkah observasi. Nah, di mana pada langkah-langkah observasi ini ada 3 langkah yang kita lakukan. Pertama adalah pertemuan perencanaan, di mana sebelum melakukan penelitian kita harus ada observasi, dan di observasi ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, pertemuan perencanaan, yaitu untuk menentukan urutan atau runutan apa yang akan kegiatan observasi kita, dan menyamakan persepsi antara observer dan observer. Jadi antara orang yang melakukan penelitian sama orang yang sedang diteliti. Berikutnya adalah observasi kelas. Observer mengamati proses pembelajaran dan mengumpulkan data. Ini kita lakukan di lingkupnya adalah kelas. Yang berikutnya adalah diskusi balikan. Jadi peneliti bersama pengamat mempelajari data hasil observasi untuk dicatat dan didiskusikan. Jadi dari apa yang kita lakukan observasi selama penelitian itu kita catat, kita diskusikan bersama. Kira-kira apa dari hasil observasi ini, kita catatan-catatan yang kita temukan itu apa, itu nanti kita diskusikan. Baik, teman-teman sekalian, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Pak Denny dan Pak Jamil. Monggo Pak Denny, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik Pak Jun, terima kasih atas kelanjutannya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis observasi. Observasi dibagi menjadi 4 bagian. Observasi partisipan, observasi non-partisipan, observasi terstruktur, observasi terbuka, observasi terfokus, dan observasi sistematik. Kelebihan dan kekurangan dalam observasi ialah kelebihan dibagi menjadi 4 bagian. Banyak gejala yang hanya diselidiki dengan observasi, lebih akurat dan sulit dibantah, memudahkan objek yang sulit dilakukan, wawancara atau mengisi kuesioner. Itu adalah kelebihan dari observasi. Dan kekurangannya, kekurangan observasi ialah observasi tergantung kemampuan pengamatan dan mengingat. Kelemahan observasi, objek yang sulit untuk diobservasi seperti rahasia kehidupan pribadi. Contoh dalam kehidupan pribadi yang sulit diobservasi ialah catatan harian atau diare pribadi tentang pengamatan perasaan, tanggapan, penafsiran, refleksi, firasat, hipotesis, dan penjelasan. Tak hanya melaporkan kejadian, tugas sehari-hari, melainkan juga mengungkapkan perasaan bagaimana rasanya partisipasi dalam PTK. Contoh catatan harian Rabu 29 April 2020. Mata pelajaran Bahasa Indonesia atau menyimak. Anak-anak disuruh menceritakan kembali isi bacaan. Contohnya sebagai berikut. Coba ceritakan kembali apa isi berita yang kamu baca pada cerita tersebut. Anak-anak mulai menjawab. Pada awalnya tidak ada yang menjawab. Setelah ditunggu dan diberi tuntunan, ada beberapa anak yang menjawab. 1 orang menjawab dengan tepat dan mampu menemukan isi cerita tersebut. Namun yang lainnya menjawab dengan jawaban berbelit-belit. Tampaknya hampir semua siswa tidak bisa menemukan kata kunci yang dibacanya. Itu adalah jenis-jenis observasi yang sulit untuk dijelaskan, apalagi pada kehidupan seseorang
dengan kehidupan pribadi tentang pengamatan perasaan tanggapan seseorang. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh Bapak Jamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan Bapak Junaidi, Denny Prasetyo, dan saya Jamin. Saya akan menjelaskan untuk slide selanjutnya, yaitu dokumentasi dan bentuknya. Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Menurut Lesi J. Mileong dalam Rianto menyatakan bahwa dokumen dibagi atas dua macam. Yang pertama yaitu dokumen pribadi, dan yang kedua yaitu dokumen resmi. Selanjutnya yaitu tentang angket dan contohnya. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh para responden. Adapun untuk prosedur kuesioner atau angket adalah yang pertama yaitu merumuskan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Yang ketiga, menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal. Yang keempat, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus menentukan teknis analisisnya. Selanjutnya yaitu contoh angket berdasarkan jenisnya, yaitu ada pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dan kombinasi. Untuk pertanyaan terbuka, hukuman apakah yang saudara anggap paling serasi bila siswa tidak membuat PR-nya? Untuk pertanyaan yang tertutup, pemilihan rektor secara langsung akan dilaksanakan. A. Setuju. B. Tidak setuju. Yang terakhir yaitu tentang contoh tentang kombinasi. Kombinasi pertanyaan terbuka dan tertutup. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang wawancara dan contohnya. Wawancara adalah salah satu bentuk kuesioner tetapi dilakukan secara lisan. Biasanya wawancara dilakukan dengan tujuan menilai keadaan seseorang secara langsung. Contohnya, apa yang melatar belakangi Anda putus sekolah? Yang kedua, contoh yang kedua, model pembelajaran seperti apakah yang membuat prestasi Anda meningkat tajam? Hal-hal penting yang perlu diketahui saat wawancara. Hal-hal penting saat wawancara. Si pewawancara harus mampu menciptakan suasana santai tapi serius. Si pewawancara harus bisa gimana kita bisa mewawancarai seorang dengan santai, akan tetapi apa yang kita butuhkan atau kita korek dari terwawancara itu bisa terpenuhi. Dengan suasana santai, rileks, kita bisa menggali semua apa yang ada pada diri terwawancara tersebut. Adapun daftar pustaka dari kajian materi ini adalah yang pertama yaitu dari Rianto Yatim 2001 Metodologi Penelitian Pendidikan Surabaya. Yang kedua Sanjaya Wina 2009 Penelitian Tindakan Kelas Bandung Kencana Pradana Media Group. Yang ketiga Ari Kunto Suar Simi DKK 2015 Penelitian Tindakan Kelas Jakarta PT Bumi Perkasa. Terima kasih, sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Teman-teman sekalian, demikian tadi presentasi kami, juga pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dari teman-teman dan semuanya sudah kita jawab bersama-sama. Barangkali saya yakin dari apa yang pertanyaan teman-teman mungkin ada beberapa yang kurang bisa memuaskan karena keterbatasan kami, tapi saya yakin semua pertanyaan dari teman-teman tadi adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk pengembangan PTK, sehingga nanti kita berharap dengan materi ini khususnya tentang teknik pengumpulan data pada PTK kita betul-betul menguasai, sehingga sangat membantu nanti dalam kita melakukan penelitian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.